Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi layakuna lil alamina nazira. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattahiz waladahu walam bakul lahu tharik. Yakullahu thariqan fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Sadaqallahul azim. Baik, tidak dengan artinya? Tidak, Mel? Baik, Pak, maaf. Baik, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Baik, terima kasih banyak Amel. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Amel ada manfaatnya ya buat kita semua. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Amel untuk memaparkan hasil penelitiannya dengan waktu paling lama 15 menit ya, 10 sampai 15 menit. Itu saya persilakan kepada Amel untuk memaparkan hasil dari penelitiannya. Baik, Pak, baik Bapak Ibu, saya izin memulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dadang Herdiansa SKMM EPID selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Dr. Munaya Fauzia SKMM selaku dosen penguji 1, dan yang saya hormati Ibu Dr. Nufadila SKM MKM selaku dosen penguji 2. Perkenalkan, saya Amelia Medaseptira yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi pernikahan usia dini pada siswa di SMA Negeri 3 Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Adapun outline yang akan saya bahas pada PowerPoint kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka dan kerangka teori, yang ketiga ada kerangka konsep, definisi operasional dan hipotesis, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya di latar belakang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih menghadapi banyak berbagai permasalahan sosial. Salah satunya adalah masalah pernikahan usia dini. Hal ini tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat umum saja, tetapi merambah ke pelajar sekolah yang harusnya mereka masih fokus untuk menuntut ilmu serta mengembangkan bakat. Menurut prevalensi data global tahun 2020, sebanyak 21% perempuan menikah sebelum mereka ulang tahun ke-18 tahun. Dan setiap tahunnya, sebanyak 12 juta anak perempuan menikah pada usia di bawah 18 tahun. Untuk data di Indonesia, pada tahun 2020, jumlah perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang pertama kali menikah sebelum mencapai usia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu orang. Dan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020, angka pernikahan dini sebesar 18,76%. Dan pada tahun 2020, angka ini menjadikan Provinsi Bangka Belitung menempati posisi pertama dari seluruh provinsi di Indonesia dengan angka ini tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMA Negeri 3 Tobuali, pada tahun 2023 masih ada beberapa siswa perempuan yang berhenti sekolah dengan alasan ingin menikah. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, salah satu penyebab kenapa masih tingginya angka stunting di Provinsi Bangka Belitung karena masih tingginya masalah pernikahan usia dini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi pernikahan usia dini pada siswa di SMA Negeri 3 Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Adapun tujuan penelitiannya dengan tujuan umum yaitu diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi pernikahan usia dini pada siswa di SMA Negeri 3 Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan khusus yang pertama, mengidentifikasi gambaran tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap persepsi pernikahan usia dini pada siswa di SMA Negeri 3 Tobuali Kabupaten Bangka Selatan. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat pendapatan orang tua terhadap persepsi pernikahan usia dini pada siswa di SMA Negeri 3 Tobuali Kabupaten Bangka Selatan. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh teman sebaya terhadap persepsi pernikahan usia dini pada siswa di SMA Negeri 3 Tobuali Kabupaten Bangka Selatan. Dan yang keempat, mengidentifikasi pengaruh media massa terhadap persepsi pernikahan usia dini pada siswa di SMA Negeri 3 Tobuali Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Menurut Salamah, pernikahan dini mengacu pada tindakan menikah sebelum mencapai usia 20 tahun. Pernikahan usia dini mempunyai banyak dampak buruk terhadap perempuan karena belum matangnya organ reproduksi. Apabila angka kejadian pernikahan usia dini semakin tinggi, maka akan menimbulkan dampak seperti psikologis yang lebih cenderung mengalami depresi, kecemasan dikarenakan belum siapnya kondisi fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya untuk kerangka teori. Di sini saya menggunakan teori yang dalam buku Miftah Toha, di mana kerangka ini juga digunakan oleh Dwi Payana dalam jurnalnya juga mengambil dari kerangka teori Miftah Toha, di mana menyebutkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Adapun faktor internal tersebut seperti jenis kelamin, pendapatan orang tua, pengetahuan, dan informasi kesehatan reproduksi. Dan yang selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, teman sebaya, budaya, dan media massa. Selanjutnya untuk kerangka konsep, di sini variabel independen yang saya teliti, yang pertama ada pengetahuan kesehatan reproduksi, yang kedua ada pendapatan orang tua, yang ketiga ada teman sebaya, dan yang keempat ada media massa, yang dimana keempat variabel ini mempengaruhi persepsi pernikahan usia dini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yang pertama ada variabel persepsi siswa terkait pendidikan usia dini, yang dimana didefinisikan sebagai suatu praktik pada apa yang diamati seseorang. Yang kedua ada variabel pengetahuan kesehatan reproduksi yang didefinisikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh responden mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. Yang ketiga ada variabel ekonomi atau pendapatan orang tua yang didefinisikan sebagai jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh orang tua setiap bulannya. Yang keempat ada teman sebaya yang didefinisikan sebagai teman sebaya sebagai referensi responden dalam memandang pernikahan usia dini. Dan yang terakhir ada media massa yang didefinisikan sebagai media massa sebagai sarana yang mempengaruhi responden dalam berpikir. Untuk selanjutnya ada hipotesis penelitian. Di sini hipotesisnya yang pertama, terdapat hubungan antara pengetahuan kesehatan reproduksi dengan persepsi terkait pernikahan usia dini pada siswa di SMA Negeri 3 Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Yang kedua, terdapat hubungan antara pendapatan orang tua dengan persepsi terkait pernikahan usia dini pada siswa di SMA Negeri 3 Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Yang ketiga, terdapat hubungan antara teman sebaya dengan persepsi terkait pernikahan usia dini pada siswa di SMA Negeri 3 Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Dan yang keempat, terdapat hubungan antara media massa dengan persepsi terkait pernikahan usia dini pada siswa di SMA Negeri 3 Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan.
Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana jenis dan desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross-seksional. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Toboli Kabupaten Bangka Selatan pada bulan November tahun 2023 sampai Januari tahun 2024. Untuk populasinya sendiri yaitu seluruh siswa SMA Negeri 3 Toboli Kabupaten Bangka Selatan dengan teknik pengambilan sampel total sampling yang dibagi dengan kriteria inklusi, yaitu yang pertama responden merupakan siswa di SMA Negeri 3 Toboli Kabupaten Bangka Selatan kelas 10 sampai 12 dalam keadaan sehat dan bersedia menjadi responden. Dan kriteria eksklusinya sendiri yaitu siswa SMA Negeri 3 Toboli yang tidak hadir pada saat kuesioner dibagikan. Untuk sampel saya menghitung terlebih dahulu untuk sampel minimal menggunakan room slam show yang didapatkan jumlah minimal sampel yang harus dicapai yaitu sebanyak 70 responden, dan pada saat penyebaran kuesioner saya mendapatkan responden sebanyak 83 orang. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data yaitu ada data primer dan data sekunder, yang dimana data primer didapatkan dari kuesioner penelitian yang diisi oleh responden menggunakan Google Form. Untuk data sekunder sendiri didapatkan dari data profil SMA Negeri 3 Tobuali. Untuk teknik pengolahan data yaitu ada editing, coding, entry, dan cleaning. Dan analisis datanya menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Adapun hasil dari selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis univariat, didapatkan mayoritas responden pada penelitian ini adalah perempuan sebanyak 51,8%. Di mana rata-rata usia responden adalah 16 tahun dengan pekerjaan orang tua responden rata-rata adalah petani sebanyak 95,2%. Rata-rata pendidikan terakhir orang tua responden adalah sekolah dasar dengan persentase 56,6%. Adapun untuk variabel persepsi negatif sebanyak 61,4% responden yaitu persepsinya negatif. Untuk pengetahuan kesehatan reproduksinya, rata-rata responden memiliki pengetahuan yang kurang sebanyak 51,8%. Untuk pendapat lebih dari 1 juta sebanyak 53%. Selanjutnya ada terpengaruh teman sebaya sebanyak 55,4% dan 59%. Yang pertama ada tabel tentang hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan persepsi pernikahan usia dini, di mana di bagian tabel ini didapatkan bahwa sebanyak 32 responden dengan pengetahuan yang kurang Kok hilang? Iya Bapak, maaf sinyal. Bentar ya Pak. Baik, izin melanjutkan. Baik, untuk selanjutnya ada analisis bivariat. Di sini di tabel pertama ada terkait hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan persepsi pernikahan usia dini, yang dimana didapatkan sebanyak 32 responden didapatkan p-value sebesar 0,014, yang dimana P-nya kurang dari 0,05, yang artinya terdapat hubungan antara pengetahuan kesehatan reproduksi dengan persepsi pernikahan. Sebenarnya belum muncul ya. Bu Ade nggak kelihatan ya? Hilang tuh malah. Hilang lagi ya. Kamu tethering aja deh. Ini kamu pakai 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 sinyal kampus atau tethering? Kamu pakai WiFi kampus?
Bu Ade di rumah ya? Saya di luar, Pak. Oh, di luar tuh. Makanya ini kayaknya di kampus lagi sinyalnya Di kurang perpus bagus ya. kayaknya tuh enak kalau di kampus tuh. Ya? Numpang di perpus kayaknya ya. Ah, tapi nggak bisa ujian di Udah perpus. terlanjur nggak apa-apa. Tethering, coba tethering. Iya Pak, maaf Pak. Bentar ya Pak. Ya. Eh, baik. Udah pakai tethering. Biasanya di ruangan dekan. Baik. Untuk selanjutnya di tabel 2 ada analisis bivariat terkait hubungan pendapatan orang tua dengan persepsi pernikahan usia dini, di mana didapatkan sebanyak 28 responden dengan pendapatan persepsinya negatif, di mana didapatkan p-value yaitu 0,8, tidak terdapat hubungan antara pendapatan orang tua dengan persepsi pernikahan usia dini. Selanjutnya di tabel 3 terkait hubungan pengaruh teman sebaya dengan persepsi pernikahan usia dini, di mana didapatkan sebanyak 27 responden yang terpengaruh teman sebaya memiliki persepsi yang negatif, didapatkan p-value sebesar 0,652 yang artinya tidak terdapat hubungan antara pengaruh teman sebaya dengan persepsi pernikahan usia dini. Dan yang tabel keempat ada hubungan pengaruh media massa dengan persepsi pernikahan usia dini yang didapatkan sebanyak 36 responden yang terpengaruh media massa memiliki persepsi yang negatif terkait pernikahan dini dan didapatkan p-value 0,011 yang artinya terdapat hubungan antara media massa dengan persepsi pernikahan usia dini. Ada kesimpulan yang dimana dari 4 variabel yang saya teliti, yaitu ada 2 variabel yang berhubungan. Yang pertama kesehatan reproduksi, yang kedua ada variabel media massa. Di mana di sini saran yang saya tulis, yang pertama untuk siswa diharapkan para siswa dapat lebih banyak mengakses atau membaca buku terkait kesehatan reproduksi dan lebih bijak dalam penggunaan media massa. Di era digital ini, media massa, terutama media sosial, menjadi salah satu pengaruh terhadap persepsi siswa terkait apa yang mereka lihat tanpa mengetahui dampak dari perilaku mereka. Yang kedua, saran bagi sekolah diharapkan sekolah membuat kegiatan atau penyuluhan terkait kesehatan reproduksi, memberikan edukasi kepada siswa terkait pernikahan dini dan dampak pernikahan dini agar bisa menambah pengetahuan bagi siswa serta dapat membuat persepsi positif terkait pernikahan dini. Dan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk meneliti lebih lanjut terkait persepsi siswa terkait pernikahan usia dini. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin Bapak atau Ibu ada tanggapan, masukan, ataupun pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Amel. Berapa menit? 15 menit dengan sinyal kurang bagus ya. Iya, Bapak. Oke. Baik, sudah siap Amel untuk diberikan tanggapan, Insya Allah, masukan, Bapak. saran, ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini untuk membangun dan juga memperbaiki hasil dari tulisan Amel di dalam skripsi ini. Baik, untuk selanjutnya ini penguji 1 Bu Munaya ya. Iya, Bapak. Baik, kalau Saya begitu Pak. ya baik. Saya Oh itu ya saya Pak. persilakan kepada Bu Munaya sekitar waktu 15 sampai 20 menit. Baik Nanti Bu Pak, Ade terima bisa. kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dadang. Izin ya Bu Ade. Silakan, Bu Mun. Terus saya mulai pertanyaan dulu. Selamat ya, Amel. Selamat ya Amel ya. Ibu, Amel makasih. nih. Sebentar lagi jadi SKM ya Amel ya.
Amin. Kayaknya wajahnya udah cerah banget ya, Amel ya. Tapi saya ada pertanyaan dan beberapa yang harus diklarifikasi karena saya di sini sebagai penguji ya. Ya, Ibu. Sama saya ngasih masukan dulu deh. Untuk yang di kata pengantar ya, Amel ya. Kamu belum ada salawat nabinya, baru bersyukur kepada Allah saja. Iya, Ibu. Tambah ya, Amel ya. Salawat Nabi, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW gitu ya. Kata pengantar ya, Amel. Iya, Ibu. Udah ya, Amel ya. Iya, Ibu. Udah. Udah. Kemudian yang di abstraknya, Amel ya. Iya, Ibu. Yang di abstrak itu bagian pendahuluan abstraknya belum menekankan pentingnya tentang masalah yang kamu mau teliti tentang pernikahan dini. Di situ Amel tulisnya di abstrak. Apa tuh yang Amel tulis di abstrak di bagian pendahuluannya? Indonesia di bagian abstrak untuk latar belakangnya, saya menuliskan Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah maraknya isu pernikahan dini. Pada tahun 2020, jumlah perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang pertama kali menikah sebelum mencapai usia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu orang. Nah, itu. Jadi mungkin sebaiknya di latar belakang itu dampak-dampaknya yang diangkat ya. Dampak-dampak dari pernikahan dininya itu ya. Baik, Pernikahan Ibu. dini menyebabkan apa-apa gitu ya. Nah, itu kurang tuh di situ ya. Oke. Baik, Ibu. Kemudian di abstraknya itu ada tujuan. Terus ditulis lagi tujuan dalam penelitian ini adalah. Nah, itu namanya pengulangan tuh, nggak usah ya. Baik, Ibu. Nah, kemudian penulisan abstrak itu apakah seperti ini ya? Bukannya penulisan abstrak itu ada Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Kesehatan Masyarakat, terus peminatan ini. Ayo lihat di formatnya. Format penulisan abstrak gimana? Kamu lihat nggak buku pedoman? Peminatan ini, terus skripsi, terus nama Amel, habis itu baru judul panjang. Terus ada sekian halaman gitu. Ya nggak? Iya, Ibu. Ya kan? Nah, kamu nggak sama tuh sama buku pedoman. Kalau yang abstrak kamu tulis di sini, abstrak untuk manuskrip. Tapi kalau yang di abstrak buat penulisan di halaman skripsi, halaman halaman pertama itu kan nggak seperti ini kan? Ayo lihat buku pedomannya nggak? Lihat, tapi lupa yang abstrak. Ya, copy paste dari manuskrip ini, ya, ya kan? Nah, oke. Nanti diperbaiki ya, Mel ya. Baik, Ibu. Nah, juga nggak ada email kalau yang di buku halaman depan skripsi kan. Email ini kan hanya di manuskrip kan. Eh, ya. Oke. Paham ya Mel ya? Baik, Eh, Ibu, paham. ya, tapi nanti kalau di halaman yang manuskrip skripsi udah benar ini. Cuman di sini kurangnya apa? Nanti ada penguji 1 dan penguji Dua. 2, ya. Kemudian di sini abstrak kalau yang bersesuaian dengan apa namanya? Dengan awal depan skripsi harus ada apanya. Kalau untuk manuskrip udah bener nih. Tapi kalau untuk awal depan skripsi harus ada daf- Daftar daftar pustaka daftar ya. pustaka. Berapa bacaannya, Amel? Referensinya ada berapa? Ibu. Sekitar 48, Ibu. Nah, ditulis di sini di bawah kata kunci kan? Daftar pustaka. Terus tahun yang terlamanya tahun berapa dalam kurung kan? Tahun yang terkininya tahun tahun berapa gitu ya? Baik, Ibu. Ya, oke. Kemudian di metode penelitian di abstrak sudah bisa menjelaskan belum semuanya? Desain studi sudah ada samplingnya? Belum. Belum. Apalagi yang belum?
Ayo, jumlah sampel? Belum. Belum. Analisis? Iya, Ibu, belum. Belum ya. Alfa? Belum. Terus pakai apa ini? Wawancara apa angket? Angket. Angket. Belum ditulis juga kan? Iya. Belum ya. Nanti perbaiki ini ya. Itu kan metode yang dari awal sampai penting desain, jumlah sampel, cara sampling, random nggak? Total, Ibu. Eh, cara ngambil sampelnya gimana? Random nggak? Eh, jadi total sampling, jadi yang siswa yang dikirimkan. Iya. Total ya, total sampling ya. Iya. Oh iya, ditulis ya, total sampling. Pokoknya ditulis aja di sini. Nah, ini paralel juga nih yang kamu tulis di abstrak nih. Paralel dengan ruang lingkup. Coba kamu lihat di ruang lingkup, udah sama belum? Ruang lingkup kamu mana? Udah sama belum? Iya, yang sama. Di ruang lingkup ada sampel. Ada nggak di ruang lingkup? Sampel penelitian 83, total populasi uji chi-square. Ya, variabelnya udah ditulis semua, sudah. Kapan? Ya, ya sudah semua ya. Alfanya aja yang belum paling ya, dengan pemaknaan sekian. Oke, terus udah ya, ruang lingkup. Oke, nanti diselaraskan tuh yang ditulis di abstrak dengan yang di ruang lingkup. Nah, kemudian di latar belakang, Amel. Nah, coba, Amel, mengapa sih kamu tertarik meneliti mengenai pernikahan ini? Alasannya apa? Alasan saya mengambil tema ini ya, Ibu. Mm-mm. Alasannya karena di SMA tersebut masih ada kasus yang siswanya berhenti sekolah padahal udah kelas 12. Jadi saya penasaran terkait persepsi mereka terkait pernikahan dini itu sendiri, Ibu. Ditulis nggak itu? Ada siswa di sekolah tersebut yang eh, berhenti di kelas 12 karena menikah ya? Karena Iya, menikah? biasanya. Oh, karena menikah atau karena MBA? Nggak tahu, tapi katanya menikah waktu gurunya ke rumahnya. Menikah. Menikahnya Iya, kenapa nggak dilulusin SMA dulu? Biasanya kan kalau iya, ada kasus MBA misalnya. Karena kalau misalnya nggak kasus MBA, nggak mungkin lah belum lulus SMA kok udah dipestain gitu kan. Ditanya nggak ada kasus MBA nggak? Gitu. Nggak. Kemarin katanya enggak sih, Bu. Cuman Oh, emang dianya mau berhenti sekolah. oke. Ditulis nggak tuh di sini? Iya, Di tidak, sekolah tidak. itu. Ah, ditulis nggak di sekolah itu nggak ditulisnya. Tulis dong kenapa memilih alasannya di sekolah ini gitu. Karena ada kasus itu. Ditulis ya. Baik, Ibu. Paling bagus kalau ada pilot study. Pilot study itu misalnya Amel nanya dulu tuh ke siswi-siswinya sama ke siswa-siswanya. Apakah mereka punya merencanakan untuk menikah setelah lulus SMA. Kalau mereka lulus SMA kan berarti pernikahan dini gitu kan. Nah, kalau ketahuan angkanya berapa persen, baru itu jadi masalah. Selain yang tadi, gitu ya, paling bagusnya ya. Jadi Iya, ada Ibu. data mengenai SMA tersebut, gitu ya. Atau tanya ke guru-gurunya, rata-rata menikah lulus SMA sini, menikahnya setelah lulus SMA atau gimana? Ini ada tanya guru nggak? Nggak ada. Eh, Cuman sekilas gitu nanyanya, Ibu. Cuman yang satu tadi itu aja, Iya, karena ada kasus. ada kasus. Eh, Terus apalagi tuh yang menyebabkan alasannya Amel tertarik untuk meneliti pernikahan dini? Kalau tadi kan secara subjektif ya, kalau secara objektifnya apa dari segi Kesmas?
dari segi Kesmas, karena pernikahan dini bakal berdampak ke stunting ya Ibu. Oke, ke stunting. Nah, Kalau itu ke stunting. Terus selain ke stunting ke apa lagi? sekali dampaknya itu ada BBLR untuk bayinya. Kalau ke ibunya itu ada kayak anemia, bisa infeksi pada saat hamil gitu Bu. Mm-mm. Jadi yang tadi dijelaskan itu dampak-dampak biologis semua ya. Padahal ada dampak selain biologis, ada dampak apa yang kamu tulis di bab 2? Dampak apa selain biologis? Dampaknya itu lebih ke dampak, misalnya dampak pada saat persalinan Ibu. Kalau persalinan biologis juga. Nah, Iya, apa dampaknya? Selain biologis apa lagi? Psikososial, Kak. dampak psikologis Ibu. Nah, dampak psikologisnya belum disebut nih. Dampak psikologisnya belum disebut di latar belakang. Dampak psikologisnya ada depresi. Dampak jangka panjangnya apa? Angka percerai. Ada angka perceraian nggak? Ada angka perceraian tinggi nggak di situ? Biasanya kalau menikah muda banyak yang bercerai juga. Ada angka perceraian nggak? Ya, Untuk angka perceraian bisa masukin ya. nanti ditambah ya. Di latar belakang dampak Ibu. psikologisnya belum ada, dampak psikososial tadi Bu Ade bilang belum ada ya di latar belakang. Baru Iya. dampak biologis aja, padahal di bab 2-nya ada gitu ya. Baik. Bab 2-nya ada. Jadi nanti ditambahkan 1 baris, 2 baris gitu ya. Dampak psikososial, dampak psikologis si perempuan ya, dampak psikologis depresi, dampak psikososial nanti perceraian gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Oke, nanti ditambah ya itu ya di latar belakang masalah ya, di latar belakang. Kemudian di rumusan masalah ya, hasil pertanyaan, hasil penelitian kamu ada di kesimpulan. Ada nggak di kesimpulan? Ada. Hasil Ada ya. Kesimpulan itu untuk menjawab tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian di tujuan khusus. Nah, pertanyaan penelitiannya ada di mana? Pertanyaan penelitiannya ada di mana? Di yang rumusan masalah ya Ibu. Ya, yang di rumusan masalah. Pertanyaan penelitian katanya ilmu itu tidak akan berkembang kalau tidak ada orang bertanya. Makanya orang melaksanakan penelitian karena ada pertanyaan. Bagaimana sih faktor risiko untuk terjadinya pernikahan dini kayak gitu kan? Kamu nulis kan faktor yang berhubungan, tapi nggak disampaikan dalam bentuk kalimat tanya. Kamu langsung oleh karena itu peneliti ingin meneliti ya harusnya ditanya dulu baru ingin meneliti ya. Peneliti ya memiliki pertanyaan penelitian yang diuraikan sebagai berikut. Bagaimanakah itu faktor yang berhubungan dengan persepsi pernikahan dini gitu ya. Amel nanti diperbaiki ya gitu. Atau dengan pernyataan penelitian Pak itu ya biasanya pertanyaan penelitian itu ya Amel ya. Oke ya Amel ya. Iya Ibu. Oke, penelitian ini bermanfaat nggak Amel? Amel, penelitian kamu bermanfaat nggak? Iya, insya Allah. Bermanfaat buat siapa? Bermanfaat buat siapa? Buat buat siapa? Buat saya sendiri Bu supaya lulus. Buat siapa penelitian kamu? Kamu mau rekomendasikan hasil penelitian kamu ke siapa? Mungkin ke tempat sekolahnya Ibu. Ya, itu masuk ke manfaat aplikatif ya.
Manfaat aplikatifnya udah terapannya di sekolah. Baru ke sekolah nih, kemana lagi? Ke misalnya institusi pernikahan, KUA, gitu. Misalnya lagi kemana? Sampaikan ya, ditulis ya, institusinya ya, sama sarannya. Jadi manfaat itu nanti kamu paralel dengan saran ya. Manfaatnya ke siapa, sarannya harus ke situ. Itu ya Amel ya. Baik, Ibu. Oke, Amel? Baik, Ibu. Ya. Oke. Kemudian ini bab 2-nya udah bagus ya. Amel juga kayaknya tipe-tipenya nggak terlalu parah gitu ya. Ada tapi nggak banyak gitu ya. Kemudian yang mau saya tanya yang di hasil Amel. Di hasil itu kamu ada DO dulu deh nih, DO hasil ukur ya. Itu yang di hasil ukur di DO di halaman 21 nih ya Amel ya. Persepsi positif jika min kurang dari sama dengan 19. Itu 19 itu hasil penelitian kamu atau hasil penelitian Dwi Payana et al? Hasil penelitian saya, Ibu. Itu maksudnya kategorinya dari Dwi Payana itu. Oh, nggak usah Dwi Payananya. Karena kan pakai penelitian kamu. Makanya saya jadi salah persepsi. Saya pikir kamu ambilnya dari minnya Dwi Payana gitu. Kalau ini kan min secara statistik keseluruhan ya. Emang distribusi persepsinya ini normal ya? Normal, Ibu. Oh, normal. Oke. Itu ya. Normalnya ujinya pakai apa? Pakai apa? Uji Uji frekuensi. normalitasnya pakai apa? Pakai Kolmogorov-Smirnov, bukan? Uji normalitasnya pakai apa? Yang Kolmo itu, Bu, yang penghitungannya skewness dibagi nilai standar error skewness itu. Oh, kalau itu mah kemencengan ya? Iya. Menceng atau enggaknya gitu? Iya, Ibu. Oh, uji normalitasnya pakai itu, enggak pakai Kolmogorov-Smirnov. Oh, gitu ya. Nanti subject to discuss ya, yang ini ya. Gitu. Ini apa? Mungkin saya berhenti dulu nanyanya, nanti saya sambung lagi ya. Ke Bu Ade dulu ya, soalnya ini saya baru sampai nih. Nanti saya ke ruangan Bu Dekan nih, ujian sama kamu. Silakan Bu Ade, izin Pak Dadang. Terima kasih. Tuh, banyak kan? Nah, tenang Amel, masih banyak, mau 2 jam lagi nggak masalah nih, karena ini online soalnya. Sekarang saya persilakan kepada Ibu Nur Fadilah ya, yang mungkin ahlinya remaja masalahnya ini. Silakan Bu Nur Fadilah. Oke, makasih Pak Dadang. Selamat ya, Amel. Ahlinya remaja. Saya masih remaja kali, Pak. Ya, Mel ya. Kita remaja ya, Mel. Oke. Ini topiknya menarik nih, seru ya. Terus variabelnya itu, variabel utamanya persepsi lagi gitu kan ya. Nah, jadi jarang-jarang nih ada mahasiswa milih topik ini gitu. Jadi saya apresiasi betul pemilihan topiknya dan memang ternyata kasusnya banyak ya. Bukan hanya di tempat yang diteliti, sebenarnya di hampir di seluruh wilayah di Indonesia kan ya. Jadi mirip-mirip gitu. Nah, tadi sudah banyak masukan dari Bu Munaya, tuh saya senangnya kalau Bu Munaya jadi penguji pertama, enak, udah komprehensif ya masukannya, saya tinggal menambahkan. Misalnya pada variabel utamanya itu ya, tentang persepsi, ini karena judul variabelnya persepsi memang kelihatannya jadi agak-agak psikologis gitu ya. Jadi kalau misalkan agak lebih banyak lagi dicari, harusnya sih pakai teori persepsi gitu. Jadi memang kalau yang saya lihat kan Amel itu pakai teorinya itu dari hasil bacaan jurnal mungkin ya? Ada buku teks nggak? Iya, Ibu. Nggak ada. Enggak, saya nggak dapat. Nggak dapat ya, oke.
Ya, jadi mungkin bisalah excuse karena kita public health gitu ya, biar berasa public health-nya gitu. Tapi mungkin nanti bisa disarankan kepada peneliti yang lain untuk bisa menggambarkan persepsi secara apa namanya, secara konsep yang tepat gitu ya. Memang harusnya sih menggunakan teori yang psikologi gitu ya. Nah, kemudian tadi tuh yang ditanyakan oleh Bu Munaya tentang dampak-dampak gitu ya. Apa sudah diminta untuk ditambahkan. Selain beberapa hal tadi ya yang dampak psikososial sudah disebutkan ya, ada perceraian, kemudian sebelum perceraian itu biasanya ada kekerasan dulu kan ya, KDRT dulu gitu. Kenapa bisa KDRT? Kira-kira kenapa, Mel? Mungkin karena kalau pernikahan dini mereka belum mentalnya belum sama-sama siap gitu Ibu. Oke, belum stabil ya, masih labil ya, masih remaja ya, ababil ya. Nah, akhirnya mereka salah persepsi gitu ya, miskomunikasi gitu kan. Akhirnya yang muncul adalah konflik gitu kan. Nah, itu mungkin bisa digambarkan juga di bukan hanya di latar belakang tapi juga nanti di pembahasan tuh Mel. Ya, jadi nanti digambarkan itu bahwa kalau misalnya kejadian ya atau udah hasilnya nanti kan ini kan cuma persepsi sebenarnya ya, tapi kalau persepsi itu menggambarkan nanti akhirnya pada perilaku gitu kan, pemilihan untuk menikah di usia muda, maka itu akan berdampak pada resiko-resiko apa-apa gitu ya. Jadi tadi boleh agak lebih dalam lagi tuh dampak-dampaknya supaya orang itu sadar gitu. Kemudian ada lagi permasalahan finansial. Biasanya tuh kalau saya lihat di Sulawesi, di Banten gitu ya, apalagi pasca bencana gitu ya. Terus kita apa namanya menemukan begitu banyak, bahkan kalau di Banten atau di Sulawesi, di Lombok gitu ya, mereka biasanya lulus SD tuh udah mulai berpikir untuk menikah, gitu kan ya. Terus saya tanya kenapa anaknya itu disuruh menikah, Bu? Kalau saya nanyanya ke orang tua, ini persepsi orang tua ya. Orang tuanya bilang ya itu sebenarnya untuk mengurangi beban keluarga niatnya mereka. Karena persepsinya kalau udah menikah harusnya dia ditanggung sama suami, gitu kan ya. Jadi anaknya tuh nggak jadi beban dalam tanda petik ya, nggak jadi apa namanya orang yang harus dinafkahi oleh keluarga itu gitu. Tapi ternyata kan ketika mereka sudah menikah karena masih kecil belum punya pekerjaan akhirnya tetap tinggal sama orang tuanya, kalau nggak orang tua perempuan ya orang tua laki-laki gitu ya, mana nih yang sanggup menghidupi mereka dan seterusnya gitu. Nah itu kan menjadi permasalahan yang lebih complicated lagi ya. Bukan hanya persepsi si anaknya tadi, kemudian juga persepsi orang tuanya gitu kan ya. Jadi mungkin ini bisa lebih banyak nih digali ya. Pembahasannya jadi lebih meluas gitu. Ya karena kalau di Indonesia itu kan kita melihatnya anak-anak itu saya nggak tahu nih sekarang nih karena belum belum dapat bacaan terakhir nih persepsinya ya nilainya anak-anak tuh seperti apa. Apakah mereka saat ini lebih otonom? Kalau di kita kan menikah itu karena kita Muslim punya punya wajib dapat izin dari walinya kan orang tua gitu. Jadi sebenarnya itu bukan keputusan anak gitu kalau dia perempuan gitu kan ya. Jadi itu keputusan orang tua untuk menikahkan atau tidak menikahkan gitu. Tapi keinginan gitu kan, inisiasi untuk menikahnya itu, niat untuk menikahnya itu datangnya dari mana nih? Dari si orang tua atau dari anak? Kalau di risetnya Kak Amel kan si anaknya nih yang menginisiasi gitu. Cuma kalau kita ambil datanya itu dari sekolah, nah itu lagi masalahnya. Resikonya kita dapat anak-anak yang baik dalam tanda petik, anak-anak yang persepsinya sudah bagus, walaupun tadi dijelaskan ada kasus, gitu ya. Nanti bisa didalami lagi. Ini kan kasus nih yang ketahuan berarti. Yang nggak ketahuan kita nggak tahu juga, gitu. Nah, jadi fenomena-fenomena seperti itu mungkin bisa dijelaskan gitu ya. Nah, kemudian saya bisa kasih masukan mungkin untuk penulisan hasil ya, Kak Amel ya. Itu saya lihat kuesionernya kan bagus ya. Kalau saya lihat tuh cukup komprehensif, tapi tidak digambarkan di hasil itu analisis butirnya, gitu ya. Pertanyaannya bagus, tidak digambarkan untuk masing-masing pertanyaan atau pernyataan itu angkanya berapa, supaya nanti kita bisa analisis lagi lebih dalam mana yang sebenarnya bermasalah
gitu. Nah, itu nanti muncul di butir-butir yang disarankan untuk diintervensi. Jadi intervensinya itu tidak ngambang. Gitu. Karena kan yang kita intervensi yang kita riset itu ada 4 variabel ya. 2 gitu ya, 2 berhubungan, 2 tidak berhubungan gitu ya. Yang berhubungan itu ternyata pengetahuan dengan media massa gitu ya. Yang lainnya tidak berhubungan. Padahal ya secara teoritis harusnya sih ada hubungannya gitu. Cuman ya karena mungkin lebih homogenitas dan seterusnya gitu ya, itu bisa dibahas tuh, dijelaskan di dalam pembahasan karakteristik sampel kita tuh seperti apa gitu. Untuk mereka yang bermakna itu bisa lebih dalam lagi. Nanti intervensinya yang tadi kamu bilang ini harus ditingkatkan nih pengetahuannya gitu. Nah, lihat lagi pengetahuan itu bisa meningkat kalau pada usia remaja, apalagi anak SMA, itu siapa yang bisa intervensi? Kalau kita bilang sekolah yang kasih intervensi, maksudnya siapa nih? Guru. Anak-anak emang dengerin guru gitu. Lihat riset yang lain, oh ternyata anak-anak cenderung tidak mendengarkan nasihat misalnya dari guru. Edukasi dari gurunya kurang, tapi misalnya edukasinya dari peer. Nah, berarti yang kita sarankan adalah peer educator atau peer counselor gitu. Jadi sarannya juga nanti akan operasional. Kalaupun misalnya mau diintervensi oleh guru di sekolah, itu berarti, nah tadi tuh si media yang dimanfaatkan, ya kan? Medianya bukan hanya media massa, tapi medianya termasuk nanti media pembelajaran. Nah ini saran lagi buat peneliti yang berikutnya, dia bisa bikin media yang bervariasi untuk edukasi gitu, untuk memperbaiki persepsi dan nilai yang dianut oleh anak-anak gitu kan. Oke, saya lihat sih bagus-bagus ya, tinggal diperbaiki saja. Jadi kalau misalkan boleh tidak tiba-tiba analisisnya bivariat ya, Kak, saya lihat itu di simpulan langsung bivariat ya, yang univariatnya tidak digambarkan ya Kak ya. Ya boleh ditambahkan mungkin yang univariatnya, karena itu menjadi dasar kan untuk kita melakukan analisis bivariat. Begitu mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Dadang. Terima Terima kasih. kasih. Selamat Kak Banyak Amelia. Bu Fadila. Saya belum Bu Naya selesai. mungkin ada tambahan lagi, silakan. Ya. Nah, Pak Dadang, saya tadi belum selesai. Ya, silakan Bu, dilanjut Bu. Nggak apa-apa Bu, sampai jam 12 juga nggak apa-apa. Iya. Iya. Saya tambah nih, ada pertanyaan sebelum ditutup sama Pak Dadang ya. Ini yang di hasil, kamu tulis apa itu? Pakai Fisher eksak. Iya, Kenapa pakai Fisher eksak? karena nilai ekspektasinya kurang dari 5, Ibu. 0,05. Coba lihat di lampiran kamu. Emang ada nilai ekspektasi yang kurang dari 0,0, kurang dari 5? Iya, Ibu. Mana? Ini Mana? no cell have expected count less than 5. 0 sel. 0 sel kan berarti nggak ada. Astaga. 0 sel. Oh iya 0 ya, sel Ibu. semua. 0 sel semua, Nak. Nih, tuh lihat tuh. Coba lihat. Iya. Kalau 0 sel berarti tidak ada satu sel pun yang dianggap yang kurang dari 5. Berarti kamu pakai Pearson. Kalau Pearson buat tabel berapa? Pearson 2 kali 2. Salah dong. Pearson apa likelihood, continuity. Oh, like. Nah, kenapa kamu bingung? Karena kamu nggak tulis di bivariatnya. Coba lihat di analisis bivariat. Analisis bivariat harusnya di situ ditulis teknik analisis data. Analisis bivariat. Nah, di halaman 31. Harusnya kamu tulis. Kalau tabel 2 kali 2 gunakan continuity. Kalau tabel 2 kali 3 gunakan Like tabel Pearson. Pearson. Kalau selnya kurang ekspektasinya kurang dari 5 baru gunakan Fisher. Karena kamu nggak tulis, kamu bingung sendiri. Di teknik analisis bab 2-nya nanti ditambah ya. Baik, Ibu. Terus kamu perbaiki berarti.
Berarti harusnya p-value yang kamu tulis berapa tuh? Coba ada bedanya nggak? Biasanya kan ada beda, kadang enggak. Di likelihood, Di continuity correction. Coba yang bagian persepsi di likelihood 0,11 Ibu. di divisor 0,14. nah kan udah kan, Iya, nah, berarti harus diperbaiki dong baik Ibu. ya. Runningnya nanti diulang sedikit. Enggak usah running kan, cuma lihat itunya aja, lihat p-value-nya aja ya. Kemudian ditulisnya jangan pisah ya. Baik. Tuh. Kemudian tadi saya sangat setuju sama pertanyaannya Bu Ade yang tentang tulisan kamu tuh udah bagus gitu ya. Coba kita lihat tulisan kamu ya. Di sini ada persepsi ya. Oke, persepsi pertanyaannya apa namanya? Hasil pikir ya tadi dibilangnya ya. Hasil pikir, tapi kalimatnya setelah hasil pikir apa? Dan terpercaya apa? Coba di DO-nya. Suatu praktik berpikir dan percaya apa diamati pada seseorang. Hasil pikir dan percaya atau hasil pikir dan kepercayaan? Percaya. Hasil pikir dan percaya. Dan percaya, bukan kepercayaan. Bukan. Soalnya kalau hasil pikir dan percaya, jadi persepsi itu percaya terhadap apa yang diamati. Persepsi itu berarti saya percaya, gitu. Iya. Kalau hasil pikiran dibuang, berarti persepsi itu adalah saya percaya terhadap apa yang diamati oleh orang, gitu maksudnya. Iya. Karena kan itu kalimatnya aneh, benar nggak? Iya, kalimatnya aneh. Saya percaya, berarti kepercayaan saya kan? Iya, terhadap apa yang dilihat. Ya berarti hasil pikir dan kepercayaan. Kalau percaya kan melakukan. Iya, Ibu. Kalau hasil sudah diperoleh kepercayaan. Iya. Iya, Ibu. Kan hasil pikir kan, bukan berpikir. Bukan. Itu kan hasil pikir kan? Iya. Berarti ya sudah diperoleh kan? Hasil pikir, bukan berpikir. Kepercayaan, bukan percaya. Nah, kalimatnya kan aneh kan? Iya. Nah, oke. Misalnya kamu persepsi pakai pertanyaan seperti ini. Oke lah. Kamu memiliki kepercayaan bahwa perempuan yang belum menikah, bla bla bla. Ya, kalau persepsi nggak ada kata-kata khusus ya. Kalau sikap kan saya yakin, saya ini gitu, nggak ada ya kalau persepsi ya. Oke. Jadi mirip sama pengetahuan ya pertanyaannya ya, persepsi ya. Oke. Cuma yang saya mau tanyakan itu yang ini nih, pertanyaan yang apa ya nih? Tadi saya baca pertanyaannya tentang ini nih, teman sebaya. Pernyataan nomor 5. Pernyataan 1, 2, 3, 4. Ya, tentang menikah muda. Karena ada statementnya itu menikah muda. Tapi kalau yang teman sebaya nomor 5, ini sepertinya nggak ada tulisan menikah mudanya. Jadi cenderung kepada perilaku seksual. Iya. Kenapa kamu nggak tulis sehingga ingin menikah muda gitu? Ada penambahan ya, Ibu. Iya. Kalau ini kan sahabat teman-teman menganggap wajar jika remaja saya berciuman dengan pacar, bukan dengan suami. Apa hubungannya ini menikah muda? Artinya kan ini bukan tentang pertanyaan dukungan teman sebaya mengenai menikah muda. Apakah ini masuk ke dalam pertanyaan itu? Apa mau dibuang? Supaya analisis kamu pas 1, 2, 3, 4. Baik, Ibu. Ya, itu catatan ya. 1 koreksi ya. Khawatirnya nanti ditiru di kelasnya kan. Kemudian ada lagi nih yang di bawah nih sepertinya. Di bawahnya di mana lagi ya? Apa yang di atas ya? Saya menemukan ada dua pernyataan yang
yang nggak bersesuaian dengan menikah muda. Media massa ya Ibu. Ya, yang Nomor mana tuh? 4. Nah, Tapi itu udah dihapus sebenarnya nggak valid Ibu. ya udah dihapus. Iya. Ngapain kamu cantumkan? Saya Kalau kamu cantumkan nanti kamu di copy adik kelas kamu dia melakukan kesalahan yang sama. Ya. Oh, Ibu iya. Kalau tapi yang nomor tadi nggak dihapus. Enggak. Tapi dianalisis. Iya, soalnya valid. Iya, tapi kan pertanyaannya nggak Iya, nggak substansi pernikahan ini, harus substansi pernikahan ini. Kalau ini kan seks ya. Iya, jadi Ah. seks. Kamu udah sadar kenapa kamu analisis? Ampun ya. Ya, jadi terserah kamu nanti kamu itu dihilangkan berarti analisisnya ada sedikit dirubah. Karena kan gampang kan ngerjain sendiri kan? Iya. Iya, misalnya kalau masih bisa lah ini cuma karena satu kan jadi sebaiknya itu segera dicoret supaya nanti kalau kamu masukkan skripsi ke dalam perpustakaan nggak ditiru sama adik kelasnya. Baik, Ya. Ibu. Kemudian saya setuju sekali sama yang disampaikan Bu Ade, itu pertanyaannya kan bagus. Nah, cuma di univariat maupun bivariat saya itu tidak mendapatkan informasi bahwa sebenarnya pengetahuan yang diukur oleh penelitian ini dianggap tadi kategorinya apa? Baik dan kurang. Baik itu pengetahuannya meliputi apa aja sih? Ada nggak informasinya di univariat, di bivariat, supaya pas orang membaca manuskrip pengetahuannya itu meliputi apa? Di sini pengetahuan meliputi apa? Pengetahuan itu dampak Dampak kesehatan reproduksi. Dampaknya karena membahayakan organ reproduksi yang belum sempurna, bisa terjadi keguguran usia remaja, ya. Kemudian, ini orang yang menikah di usia dini memiliki risiko perdarahan sangat rendah, betul? Salah itu. Salah. Iya. Berarti kan Hasilnya berdasarkannya udah di. Iya, udah saya coding dulu Ibu di SSS. Sudah dijelaskan di pengukuran sudah di ada pengamatan variabel. Di pengamatan variabel sudah dijelaskan bahwa nomor ini negatif sehingga penghitungannya dari 0 jadi 1 jadi 4 gitu kan? Iya. Nah, itu dijelaskan di cara perhitungan variabel. Ya, jadi pengetahuan meliputi, nah tulis kamu sebut di sini. Baik. Yaitu dampak pernikahan dini dapat membahayakan karena organ reproduksi belum sempurna, kemudian risiko keguguran pada kehamilan usia remaja, risiko perdarahan, kemudian risiko anak stunting, risiko kanker serviks di usia lanjut, ya kan? Kemudian risiko kematian ibu, risiko kesulitan pada saat persalinan, risiko tinggi pada proses persalinan, risiko infeksi pada ibu melahirkan. Terus ini ibu tidak berdampak pada tapi juga anak, risiko pada anak yang dilahirkan. Iya. Gitu. Tulis. Iya, Jadi Ibu. pengetahuan yang diteliti dalam penelitian ini loh gitu. Karena kan kamu tadi sama Bu Adi sudah disampaikan kok tidak ada analisis per butirnya. Jadi nanti dimasukkan, ya kan, analisis per butir. Cuma di pembahasan nanti pengetahuan baik sekian persen berhubungan, pengetahuan berhubungan ya? Pengetahuan berhubungan dengan apa? Pernikahan. Persepsi pernikahan. Persepsi positif apa negatif? Yang negatifnya Ibu. Yang nggak setuju berarti? Iya. Yang nggak setuju? Dia setuju negatif itu Ibu. Pengetahuan berhubungan, pengetahuan yang baik apa yang buruk? Pengetahuan yang kurangnya yang buruk. Pengetahuan yang kurang berhubungan dengan persepsi negatif terhadap pernikahan dini. Nah, negatif itu juga orang supaya membacanya tidak salah adalah bahwa persepsi menyetujui pernikahan dini pada anak SMA gitu.
Ya kan? Baik Ibu. Orang negatif itu artinya dia menyetujui pernikahan dini. Karena pengetahuan kurang, maka anak SMA menyetujui Pernikahan dini. pernikahan dini secara Persepsi. persepsi gitu. Ya, jadi Baik, supaya membacanya orang jelas gitu loh alurnya. Oh, biasanya orang hanya menyimpulkan pengetahuan berhubungan dengan persepsi negatif pernikahan dini. Orang di sini pengetahuannya apa? Terus negatifnya itu Negatifnya apa? apa? Negatif itu setuju nggak sih? Setuju apa nggak setuju? Yang tahu kan cuma peneliti. Iya. Padahal negatif itu artinya dia menyetujui pernikahan dini, ya kan? Nah, jadi yang nanti yang di bawah jabaran negatif terhadap pernikahan dini itu harus dituliskan itu di univariatnya. Negatif terhadap pernikahan dini sekian persen. Artinya adalah siswa setuju atau bersikap bersedia atau menyetujui untuk pernikahan dini gitu ya Ibu. karena nanti orang bacanya jadi salah persepsi. Iya. Terlalu banyak yang hanya diketahui oleh peneliti dan Tuhan. Iya Ibu. Benar ya? Iya. Nah, jadi diuraikan tuh di univariat yang maksudnya itu ya sama lingkup dari pengetahuan, lingkup dari teman sebaya ya. Teman sebaya bermakna nggak? Enggak. Nggak bermakna. Berarti adanya tetangga atau teman yang menikah, kemudian melihat teman yang menikah, kemudian kondisi teman sepergaulan yang berpacaran tanpa batas akhirnya menikah tidak berhubungan atau tidak berpengaruh terhadap persepsi apa? Positif atau negatif? Persepsi negatif. Tidak berhubungan terhadap sikap persepsi yang menyetujui pernikahan dini. Tidak berhubungan? Enggak. Jadi dia menyetujui pernikahan dini bukan karena teman sebaya, bukan karena ada temannya nikah usia dini, bukan karena ada motivasi teman-teman nikah muda, bukan karena romantis, bukan karena ada MBA tadi, gitu ya. Gitu ya, nanti diurai maksudnya ya, supaya membacanya jelas, termasuk media massa juga ya. Iya Ibu. Gitu. Nah, supaya hasilnya enak dibaca. Gimana orang? Sekarang kamu bisa jawab yang disebut positif, persepsi positif yang nggak setuju. Tapi 5 tahun lagi kamu bisa jawab pertanyaan sama nggak? Enggak, karena lu lupa. Makanya lebih baik diuraikan supaya pas yang membaca itu kamu baca artikel kamu lagi 5 tahun lagi. Maksudnya ini tunggu dulu gitu. Iya Bu. Gitu ya. Supaya jangan cuma kamu bantuan yang tahu gitu kan. Kenapa pendapatannya 1 juta? Itu di cut off point. Jadi kuesionernya kan numerik dulu ya Ibu. Tapi pilihan angkanya cuma 1 juta. Emang rata-rata pendapatannya situ kecil. Soalnya rata-rata petani orang tuanya. Oh, tapi punya HP? Punya. Terus punya TV? Kalau TV saya punya kurang motor? tahu. Karena kalau pendapatan sama pengeluaran beda. Iya, beda. Kalau pengeluarannya besar, nggak mungkin dong pendapatan segitu. Nah, itu. Jadi ini keterbatasan penelitian. Angka pendapatan ini relatif karena tidak dikoreksikan dengan pengeluaran. Kan ngakunya cuma segitu. Iya. Orang tuanya yang bilang, padahal orang tuanya pas lagi tani, wah, untung gede, gitu kan. Oke, gitu ya. Keterbatasan penelitian tulis itu. Udah jam 10:13. Udah 13 menit ya, 1,5 jam ya. Oke, kemudian di bagian pembahasan kamu ada membahas tentang teen moms.
Iya, film. Film. Tapi benar nggak itu tentang membahas tentang pernikahan dini? Ya, karena kalau dilihat dari kalimatnya sepertinya bukan pernikahan dini, tapi eh, di sini dibilang kan bagian bawahnya itu halaman berapa? Halaman 43. 43. Ini halaman 43 ya, saya lihat nih ada Teen Moms. Halaman 43, saya lihat nih. Mempengaruhi perilaku seksual dan menggambarkan wanita sebagai objek seksual secara negatif. Jadi ini bukan tentang pernikahan dini, ini tentang perilaku seksual. Jadi jangan ambil pembahasan ini, ya. Ambil pembahasan yang tentang pernikahan dini. Kalau ini memang teen moms, ibu sebagai ya mungkin karena dia berlaku perilaku seks bebas gitu ya. Jadi perilaku seksual ini objek seksual secara negatif, jadi tentang objek seksual lah gitu, bukan tentang pernikahan ini. Nanti pembahasannya diganti ya, yang tidak bersesuaian dengan tema utama kamu. Oke, seperti itu ya. Ya, nanti dipilih-pilih lagi untuk jadi pembahasan ya. Nah, kemudian ini ada Wahaya, ini Wahaya Wijaya itu 6 orang kan? Iya Ibu, saya lupa itu di Kecilin. capsule semua. Iya. Dikecilkan ya. Iya, Ibu. Diperbaiki, dikecilkan. Etiknya kok belum masuk ya? Nomor etik. Sudah Ibu di bagian bab Nomornya berapa? apa ya? Itu yang di bagian lampiran. Udah di lampiran sudah saya ini nomor 26. Bukan. Ya, di hasil udah. Di hasil udah saya masukin di bagian metodologi Oh, iya. penelitian. Di manuskrip juga saya lihat ada. Iya, Di bagian pembahasan. Bagus. Ya, nah, itu yang paling penting. Jadi kadang ada kawan-kawannya nggak masukkan itu. Ya udah masukkan. Udah Bu. Ketik di bagian. Nah, kalau ada pembahasan Di lampiran juga ada Bu. lampiran. 103. Lampiran ya? Iya, saya lampirkan. Bukan di lampiran, di bagian dari manuskrip. Oh, itu di bagian metodologi Bu. Ada ya? Ada Ibu, Nah, saya masukin nomornya. Saya lihat ada, bagus lah. Berarti juga ada. Ya, bagus. Paling sering umur berapa dia menikah? Kamu cuma nyajikan min sama median. Modusnya enggak. Modus itu artinya adalah angka yang paling sering muncul. Jadi saya ingin tahu angka yang paling sering muncul di situ. Oh, tapi ini bukan tentang pernikahan. Karakteristik doang. Ini cuma karakteristik doang. Bukan tadi ibu-ibu yang bukan. Tapi biasanya harus di median modus ya. Modus umur, cuma kan ini anak SMA ya, relatif atau beda umurnya 16. Oke, udah apa-apa. Mungkin dari saya segitu ya, Pak Dadang. Maaf agak lama ya Pak Dadang. Ya, baik. Enggak Bu, masih banyak waktunya kok Bu. Ini ada SKS soalnya Bu. Baik, Bu Nur Fadilah masih ada? Oke, mungkin untuk sebagai alternatif aja kali ya untuk yang persepsi tadi, ya sambil supaya bisa diperbaiki juga kan di definisi operasionalnya, itu mungkin yang paling cocok kalau mau pakai teori yang biasa kita gunakan itu health belief model. Health belief model itu kan dia melihat istilahnya yang dia gunakan tuh perceived gitu ya. Kalau di Indonesia kan itu jadi keyakinan memang. Gitu ya. Jadi misalnya keyakinan persepsi terhadap ancaman gitu kan, persepsi terhadap keuntungan, kerugian gitu kan, barrier dan benefit dan seterusnya gitu. Jadi yang paling dekat istilahnya memang kalau kita menggunakan health belief model. Jadi sebagai alternatif mungkin nanti bisa itu dijadikan kerangka teoritis gitu ya. Nanti
variabel yang ditelitinya bisa dimasukkan dalam variabel-variabel yang ada di HBM-nya, disesuaikan. Biasanya Kemudian kan ya HBM itu ya Bu, ada juga tentang teman sebaya, ada tentang media massa gitu juga kan ya Bu. ada apa namanya modifying factor sama cues to action. Nah, Jadi itu ada artinya sebaya, kemudian media, kemudian gejala itu masuknya di cues to action justru. Jadi cues to action itu justru memang dia tidak meneliti sampai ke munculnya perilaku, tapi ke apa namanya tend to taking action gitu, kecenderungan untuk ngambil tindakan. Jadi memang dia tidak sampai ke apa jatuh lahirnya perilaku gitu. Nah, kenapa orang mau ngambil tindakan? Terutama tadi itu ada gejala. Ada gejala tuh maksudnya ada orang nih, ada temennya menikah muda, lalu kejadian begini begini begini. Akhirnya dia jadi oh nggak baik ya menikah muda gitu. Atau informasi tadi tuh yang media massa. Oh ternyata apa influencer ini nikah muda asik ya, baik ya, bagus ya. Misalnya dia jadi terpengaruh misalnya kayak gitu. Nah itu adalah adanya di cues to action. Jadi variabel-variabelnya bisa masuk di situ. Malah lebih dekat digambarkannya gitu. Kemudian tadi untuk menggambarkan karena ada coding positif negatif tadi itu ya, supaya tidak membingungkan, kalau saya boleh saran, di analisis univariat termasuk yang apa item analisisnya ya, analisis butirnya, itu datanya kalau boleh data aslinya saja, data yang sebelum di-coding gitu ya, untuk yang analisis bivariatnya ya. Tapi untuk yang positif dan negatif itu dikasih tanda. Kan biasanya kalau untuk pengetahuan misalnya ada yang benar, ada yang salah gitu ya. Ya, yang benar itu yang mana itu dikasih tanda bintang atau apa gitu. Kemudian untuk persepsi yang positif misalnya dikasih tanda bintang. Jadi selain dari tanda bintang ini nilainya itu yang negatif gitu. Supaya untuk memudahkan orang yang baca nanti dia melekat gitu. Oh ini maksudnya ini benar nih kalau persepsinya statementnya seperti ini persepsinya udah positif dan codingnya benar positif misalnya gitu. Jadi lainnya berarti negatif gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Sama Wow, Kamel. keren sekali nih para pakar yang memberikan masukan. Jadi sebenarnya saya juga sedang belajar nih ke Bu Ade mengenai perilaku. Jadi memang pernikahan dini ini eh, sangat sangat sekarang sedang lagi banyak gencar-gencarnya ya Bu Ade ya, karena sedang kegiatan apa namanya stop pernikahan dini itu kan masalah yang di hulu. Itu timnya Unsil sudah melakukan beberapa proyek itu di pilot projectnya di Ciamis. nomor kamu apa? Itu sudah melakukan bagaimana stop pernikahan dini. Jadi itu sudah melakukan itu dengan Kedareka kalau nggak salah. Nggak tahu dengan ITKMI itu, saya lupa tuh. Itu jadi tadi Amel dan juga dari Bu Munaya dan Bu Ade ini sangat bermanfaat sekali, sangat membangun sekali. Jadi silahkan tampung semuanya. Nanti kita perbaiki bareng-bareng dan memang kalau memang dari teori tadi harus diganti, ya kita ganti. Karena itu pendekatannya memang ke persepsi. Dan juga tadi ditambahkan, saya juga menambahkan tentang persepsi itu kalau bisa memang tidak boleh hanya cuma negatif positif ya. Jadi persepsi itu ketahuan mana sih sebenarnya memang persepsi yang kurang baik tuh gitu. Karena saya juga pernah di sini Bu Ade melakukan ini juga di anak-anak remaja, menanyakan secara kualitatif sih memang tidak kuantitatif menggunakan kuesioner ya. Saya tanya kenapa sih putus sekolah? Enggak Pak, pengen aja. Terus udah putus sekolah mau ngapain? Kerja. Saya mau bentar lagi menikah. Terus kenapa menikah dini? Pengen cepat-cepat nikah. Ah, pengen aja. Nah, jawab pengen aja itu saya bingung nanti menjabarkan pengen aja itu bagaimana gitu. Karena memang banyak banget itu pertanyaan seperti itu saya sampaikan, jawabannya pengen aja. Dan terakhir jawabannya itu sudah waktunya mungkin Pak. Padahal usia dia masih di bawah 18 tahun. Putus SMP, kerja 1 tahun langsung nikah. Gitu. Jadi tambah lagi tadi mengenai kata Bu Nur Fadilah bahwa memang di daerah Lombok gitu banyak ya. Kemarin memang sempat saya ke pesisir Bu Ade itu di daerah Kecamatan Kayangan sama Kecamatan Bayan. Itu memang di sana tinggi sekali pernikahan di usia dininya. Itu salah satunya juga masalah adat. Masalah adat jadi
Kalau misalkan Amel diajak oleh saya ke rumah, anak SMP, kita nih masih SMP nih, atau SMA lah, kelas 1 misalkan, diajak ke rumah nih, Amel, ke rumah saya, nggak pulang-pulang nih sampai malam, sampai pagi, itu udah dianggap resmi nikah. Ya, ada tuh daerah mana gitu ya. Itu ada, itu sempat kemarin untuk saya turun ke lapangan di Ada. pesisir, seperti itu. Ya, di Sampai suku puskesmas itu Sasak. punya inovasi menyimpan disduk di puskesmas. Karena banyak lahir ibu, bukan lahir ayah dan ibu. Karena banyak yang cerai. Jadi memang banyak sekali permasalahan ya yang pernikahan usia dini ini. Banyak sekali. Jadi memang Amel bagus nih untuk sebagai data awal. Mereka punya persepsi seperti apa sih gitu ya tentang pernikahan dini, sehingga nanti bisa disampaikan nih. Nah, apa sebenarnya yang seharusnya seperti itu. Dan memang tadi masukan-masukan dari Bu Munaya, dari Bu Nur Fadil itu sangat bagus sekali ya. Dan itu lengkap semua, komprehensif. Ada dari epidemiologinya, dari statistiknya, tambah dari ahli perilakunya, dan memang ahli remaja itu. Meskipun belum udah nggak remaja juga ya Bu ya. Tapi dari ahli remaja gitu kan, seperti itu. Baik, ada lagi Bu Ade dan juga Bu Munaya? Sudah. Cukup, Pak. Sudah, baik. Baik, Amel, sudah ditampung semuanya ya, sudah ditulis masukannya. Terus mungkin saya persilahkan dulu ke luar ya, Mel ya. Baik Bapak. Ibu mungkin pakai laptop ini atau? Nggak apa-apa. Baik. Kamu recordnya udah dimatiin. HP-mu kamu udah rekam ya? Enggak. Itu masih nyala. Matiin tuh gimana? Ini biasanya kalau dia ada tanda online. Oh, kamu udah mati? Udah mati. Oh iya. Kamu udah mati, kasihan Bu udah mati, belum mati Bu. Recordnya dimatiin dulu tuh. Udah keluar? Udah, tapi udah keluar, tapi dia nggak ini. Udah. Baik, jadi begitu Bu Ade dan Bu Munaya. Memang kemarin awal-awal saya bilang, ini agak jauh dari, kan biasanya anak epid ngobrolin masalah penyakit gitu ya. Kok dia mau pernikahan dini gitu. Ternyata pas saya telusuri, di sana masih banyak kasusnya Pak. Gitu. Apa memang saya bilang itu, ini kelemahannya dia tuh menggunakan kuesioner itu pakai Google Form. Itu yang pertama. Yang kedua, Oh, Google Form ya. saya harapkan itu kalau bisa itu kamu tuh nggak di sekolah. Karena kalau di sekolah ya mereka masih akan lanjut gitu sekolah, jarang yang putus. Kalau ini populasi umum. Seperti ini saya kan di lapangan ini saya ambilnya langsung ke daerah gitu, ke desa-desa. Jadi kalau ke sekolah ya mereka nggak ada yang putus sekolah gitu, karena yang SMA ya masih jalan gitu. Tapi kalau pas ke RW ternyata banyak, ada di sekitar 25% yang memang putus sekolah. Sampel saya di sini. Jadi memang kalau bisa saya bilang itu harus ke populasi yang di luar, jangan di sekolah, saya bilang gitu. Nggak bisa Pak, karena gini, oh ya sudahlah. Itu memang keterbatasannya ya. Karena Iya. memang jauh, dia harus ke Bangka gitu kan, seperti itu, Iya. kejauhan. Seperti itu. Mungkin gitu Bu Nur Fadilah, Bu Munaya, bagaimana? Apakah memang Ya, harus dihapuskan? bagus. Nilainya 90 dari saya. Ya, mungkin nanti Oke. disampaikan nitip ke Mbak Bella aja ya nilainya. Oke. Nanti saya ambil Mm-mm. untuk Mbak Ade. Ya, Ya. saya juga sama. Ya. Ya, terus Bu Ade satu lagi, ini saya konsul nih Bu. Ini Ya. ada kesulitan saya di pesisir. Mm-mm. Apalagi nanti pada saat apa namanya? Nanti aja deh saya telepon itu mah. Iya. Pribadi saya. Di luar konteks. Ini saya lagi down nih mengenai pengumpulan data
tahap kedua nantinya nih masalahnya. Agak susah nih. Baik, mungkin Ya. Mbak Bella bisa suruh gelinding lagi Amelnya ke ruangan. Iya, ya. Ada kok Amelnya di luar. Bentar. Ayo. Amel, saya itu ada satu publikasi tentang pernikahan dini di Proceeding Internasional. Nanti bisa kamu kutip ya. Di Bogor saya waktu itu penelitiannya. Jadi kamu bisa pakai kutip. Saya itu. Jadi nanti kamu harus kutip Bu Ade, Pak Dadang, saya, atau dosen-dosen UNJ yang punya penelitian terkait persepsi pernikahan dini, mental sosial, atau yang terkait sama penelitian kamu itu ya, ditaruh di pembahasan. Belum ada kan? Belum. Nah, belum. Harusnya ada, ya. Oke. Baik. Mel, gimana perasaannya Mel? Alhamdulillah Bapak. Oke. Ini ada pertanyaan tadi. Kamu nyebar kuesioner pakai Google Form ya? Ya, Itu kamu jelasin nggak kelemahannya? saya jelaskannya kayak kan nitipnya ke guru ya Pak. Saya jelaskan ke gurunya. Enggak, di dalam laporanmu. Di dalam laporan, iya Pak, saya menggunakan Google Form secara online Ya, enggak, saja. dia jelasin kelemahannya apa, keterbatasan penelitiannya apa. Yang di Di keterbatasan penelitian, tulis aja kelemahan angket dengan Google Form. Dan ganti-ganti kan? iya, keterbatasannya saya di situ tulis kemungkinan jika ya, menyebarkan dengan online itu respondennya bakal ngisi asal-asalan, misalnya kayak pertanyaan pengetahuan dijawab dia benar semua gitu Pak. Tadi sama Bu Nur, Bu Ade nanya bener nggak? Google Form. Oh, Google Form kata gitu. Gitu. Ya. Terus pastinya ke sekolah soalnya ya bukan ke umum gitu. Ya, gimana ya Mel? Ya udahlah. Kata Bu Nur Fadilah sama Bu Munaya, ya kamu lulus ya. Saya nggak mau ini lagi, nggak mau bikin kualat lagi Bu nggak mau bikin nangis orang. Kalau bikin nangis orang saya juga nanti pas ujian nangis lagi gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi insya Allah kamu udah lulus. Namun saya kasih waktu 2 minggu. 2 minggu ya? Biasanya 2 minggu ya, Mbak Bel. Perbaikannya 2 minggu apa 1 minggu? Seminggu aja Pak. Seminggu, Nanti seminggu. nggak bisa. Seminggu ya. Jadi cuma awal Februari. Baik, berarti 1 minggu kamu harus menyelesaikan apa yang tadi perbaikan-perbaikan, khususnya tadi satu di dalam kerangka teori, karena teorinya kamu akan berubah menjadi HBM. Nah, nanti HBM itulah yang nanti kamu akan masukkan variabel-variabel yang memang ada yang beririsan dengan penelitian kamu. Tadi katanya kata Bu Nur Fadilah mengenai teman sebaya itu masuk kemana, ya kan? Terus misalkan masalah paparan media masuk kemana, seperti itu. Jadi kamu silakan, ini ada agak berat nih kamu merubah teori gitu. Tapi ini sangat bagus karena memang kamu berkaitan dengan persepsi, gitu ya. Terus yang kedua mengenai tadi di DO juga harus diperbaiki. Ya, karena memang kenapa dulu kamu menggunakan UMK harusnya ya, UMK malah jadi kacau semua kan. UMK karena semuanya Ya, petani. Emang rata-rata kalau ditanya petani, ya di sini juga ya setidaknya 1 juta sampai 1,5 juta penghasilannya. Karena saya dulu nggak pernah nanya pendapatan, nanya pengeluaran. Jadi kita konversi jadi pendapatan itu. Karena ada pengeluaran pangan, ada pengeluaran non pangan, biasanya gitu. Ditambah harta, ada tambah juga hutang. Nah itu perhitungannya. Karena mereka jawabnya pasti, seadanya aja. Kan bingung kita konversi ke uang jadi berapa itu duitnya gitu kan. Apalagi kamu nanyanya ke anaknya. Nah, itu kan udah biasnya udah besar sekali gitu loh. Nah, itu yang mungkin nanti sebutanlah keterbatasan-keterbatasan itu ya di dalam laporannya. Sehingga
Silakan penelitian selanjutnya ya mungkin lebih apalah lebih mendalam lagi dan mungkin sesuai dari prosedur penelitiannya lebih bagus lagi lah gitu seperti itu ya. Seperti itu ya Amel ya. Karena tadi kan masalahnya ini untungnya pendapatan nggak berhubungan ya. Pendapatan berhubungan nggak ya? Kalau berhubungan lu ngeri juga itu gitu kan. Nah, itu. Seperti itu ya Mel ya. Baik, mungkin saya cukupkan sekian. Silahkan apa yang mau disampaikan Amel kepada para penguji, ke Bu Munaya sama ke Bu Ade atau Bu Nur Fadilah. Silahkan. Baik, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fadila dan Ibu Munaya atas masukan dan sarannya. Mungkin ke depannya penelitian saya dapat saya ubah dan mungkin penulisannya bisa lebih baik lagi, Ibu. Terima kasih atas sarannya, Ibu. Terima kasih Bapak Dadang atas bimbingannya. Saya jarang bimbing masalahnya Mel. Oh, masih ada. Mohon maaf. Jadi memang terus satu lagi, kalau bisa implementasikan hasil penelitian kamu, pulang ke Tobo Ali, kamu melakukan edukasi di sana. Itu tantangannya. Itu saya bilang itu bagus kalau kamu bisa sampai nanti mengimplementasikan hasil penelitian di tempat kamu sendiri. Pak Dan Dadang itu bikin bisa. abdimas, bikin webinar sama anak-anak di sekolah situ. Ya, nanti dia yang itunya, Bu. Jadi itunya penyambungnya. Bikin PKN Pak Dadang nih lagi masukin PKN tuh mahasiswa. Ya, Bu. Musik. Ini saya lagi mikir dulu ini sekolah saya nih, Bu. Belum Iya, ngapain saya, Bu. Dia belum selesai Bu Ade, masih pumpet, kita kan udah lewat Bu Masih Ade. ngomong dengan urusan seperti ini saya. Malah saya mau nanti mau ke Bu Ade itu bisa setelah Lebaran bisa tiap hari saya ini mungkin ketemu sama Bu Ade nih. Ya, gitu. Jadi udah mulai di persimpangan saya. Intensif ya. Pusing saya nih. Ya, itulah apa yang pernah dirasakan Bu Ade sama Bu Munaya itu ya yang saya rasakan.